Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi deteksi secara tepat anak yang mengalami masalah dan kategori ciri masalah pada anak. Anggota kami yang pertama adalah saya, Sri Buwasria Pamungkas, NIM A51020221. Kedua ada Katrina Tirta Amalia, NIM A5102000255. Kemudian yang ketiga ada Nurul Hidayati Zahro, NIM A5102000216. Kemudian keempat ada Mutiara Hendra Astuti, NIM A5102000247. Kelima ada Novianti Deviana, NIM A5102000211. Pengertian deteksi dini. Deteksi dini merupakan upaya penjaringan yang dilaksanakan secara komprehensif untuk menemukan penyimpangan tumbuh kembang dan mengetahui serta mengenal faktor risiko pada balita, yang disebut juga anak usia dini. Melalui deteksi dini dapat diketahui penyimpangan tumbuh kembang anak secara dini, sehingga upaya pencegahan, stimulasi, penyembuhan, serta pemulihan dapat diberikan dengan indikasi yang jelas pada masa-masa kritis proses tumbuh kembang anak. Upaya-upaya tersebut diberikan sesuai dengan umur perkembangan anak. Dengan demikian dapat tercapai kondisi tumbuh kembang yang optimal. Kemudian, kenapa deteksi dini pada anak perlu dilakukan? Tujuannya agar bisa mengetahui sejak dini bila pertumbuhan dan perkembangan anak mengalami penyimpangan dari usianya. Selain itu, orang tua atau guru juga bisa mengantisipasi lebih awal, serta bisa menangani bila pertumbuhan dan perkembangan anak terdeteksi memiliki gangguan, sehingga gangguan tumbuh kembang anak tidak berkelanjutan. Baiklah, silakan dilanjut teman-teman. Lalu apa saja gangguan pada tumbuh kembang anak? Gangguan pada tumbuh kembang anak yang pertama yaitu gangguan pertumbuhan fisik, meliputi gangguan-gangguan pertumbuhan di atas normal dan gangguan pertumbuhan di bawah normal. Permasalahan-permasalahan fisik yang sering terjadi seperti gangguan fungsi panca indera, cacat tubuh, kegemukan, gangguan gerak peniruan, kidal, gangguan kesehatan, sering ngompol, buang air besar di sembarangan tempat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu gangguan perkembangan motorik. Perkembangan motorik yang lambat dapat disebabkan oleh beberapa hal. Salah satu penyebab gangguan perkembangan motorik adalah kelainan tonus otot. Permasalahannya yang sering terjadi seperti penyakit Candy, sindrom pasca polio, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu psikis anak. Permasalahan psikis anak terkait dengan kemampuan psikologis yang dimilikinya atau ketidakmampuan mengekspresikan dirinya dalam kondisi yang tidak normal. Contohnya seperti gangguan konsentrasi, inteligensi, berbohong, dan emosi. Yang keempat yaitu sosial. Perkembangan sosial anak berhubungan dengan kemampuan anak dalam berinteraksi dengan teman sebaya, orang dewasa, atau pergaulan lingkungan yang lebih bebas atau lebih luas. Permasalahan anak dalam bidang sosial diantaranya seperti anak menjadi pemalu, anak menjadi manja, sering negativisme, tingkah laku agresif, perilaku berkuasa, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu kesulitan belajar. Kesulitan belajar pada anak dapat dimaknai sebagai ketidakmampuan anak dalam mencapai taraf hidup belajar yang sudah ditentukan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dalam program kegiatan belajar, sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Beberapa indikator dan jenis kesulitan belajar yang mungkin dialami anak ada 3. Yang pertama, lower level, kedua, under receiver, dan yang ketiga, slow learner. Kategori anak yang memiliki masalah. 1. Susah diatur dan diajak kerjasama. Hal yang paling nampak adalah anak yang membangkang akan semua hal. Mulai mengatur, tidak mau ini dan itu. Pada fase ini, anak sangat ingin memegang kontrol. Mulai ada pemberontakan dari dalam dirinya. 2. Kurang terbuka pada orang tua dan guru. Saat orang tua bertanya bagaimana sekolahnya hari ini, bagaimana teman-temannya hari ini, anak menjawab biasa aja. Menjawab dengan malas, namun anehnya pada temannya dia begitu terbuka.
3. Menanggapi negatif. Saat anak mulai sering berkomentar, biarin aja, dia emang jelek kok. Tanda harga diri anak yang terluka. Harga diri yang rendah, salah satu cara untuk naik ke tempat yang lebih tinggi adalah mencari pijakan. Sama saat harga diri kita rendah, maka cara paling mudah untuk menaikkan harga diri kita adalah dengan mencela orang lain. 4. Menarik diri. Saat anak terbiasa dengan sering menyendiri, asik dengan dunianya sendiri, dia tidak ingin orang lain tahu tentang dirinya. Kondisi ini, kita sebagai wali murid atau guru sebaiknya segera melakukan upaya pendekatan yang berbeda. 5. Menolak kenyataan. Pernah mendengar quote seperti, aku ini bukan orang pintar, aku ini bodoh, aku nggak bisa, aku ini tolol. Ini hampir sama dengan nomor 4, yaitu kasus harga diri. 6. Menjadi pelawak. Suatu kejadian di sekolah ketika teman-temannya tertawa karena ulahnya dan anak tersebut merasa senang. Jika ini sekali mungkin tidak masalah, tetapi jika berulang-ulang, dia tidak mau kembali ke tempat duduk dan mencari-cari kesempatan untuk mencari pengakuan dan penerimaan dari teman-temannya. 7. Cari perhatian. Suka menjadi pusat perhatian, bicara terlalu banyak, mementingkan tampilan fisik, tampil berlebihan, sangat demonstratif, dan bersikap sok jagoan. 8. Suka cari alasan, suka membantah, yang penting asal beda dan jika perlu berbohong. 9. Peragu. Suka berubah pendirian, tidak percaya diri, dan sulit mengambil keputusan. Yang terakhir, 10. Menghindar dari tanggung jawab, sulit bangun tidur sendiri, suka menunda pekerjaan, dan juga tidak tepat waktu. Cara mengidentifikasi anak yang mengalami masalah. Yang pertama itu menggunakan tes. Tes ini adalah alat bantu untuk mengidentifikasi masalah anak. Bentuk tes ini dapat berupa pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas yang harus dijawab atau dikerjakan anak serta dibatasi oleh waktu. Contohnya ini ada tes bakat, inteligensi, prestasi, dan diagnostik. Yang kedua ada non-tes. Teknik non-tes digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan anak dengan cara mengenali penampilan serta perilaku anak dalam aktivitas kesehariannya. Contohnya ada observasi, wawancara, angket, portofolio, catatan anekdot, skala penilaian, sosiometri, dan tugas kelompok. Baiklah, kemudian bagaimana cara melakukan deteksi yang tepat? Langkah-langkah menangani masalah anak. Yang pertama, identifikasi kasus, yaitu upaya untuk menandai subjek atau anak yang diperkirakan mengalami masalah. Kemudian yang kedua, ada identifikasi masalah, yaitu upaya mengetahui inti permasalahan yang dihadapi anak. Kemudian yang ketiga, diagnosis, yaitu langkah untuk mengidentifikasi karakteristik serta faktor penyebab masalah yang dialami anak. Kemudian yang keempat, yaitu prognosis, yaitu langkah untuk merumuskan alternatif upaya bantuan sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dialami. Kemudian yang kelima ada treatment, yaitu upaya pemberian bantuan itu sendiri. Dan yang terakhir, tindak lanjut, yaitu evaluasi terhadap upaya pemberian bantuan yang telah dilakukan serta kemungkinan penggunaan langkah-langkah berikutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.